Jejak akademis Pendeta Dr. Rudy F. Makal almarhum. Hamba Tuhan jangan berhenti belajar. STH bukan sekolah tinggi hati. Pertama yang kita lihat, dengan Roh Kudus datang dan kehidupan kita memperlengkapi kita dengan kuasa Allah. Kita sedang berperang, kita sedang berjuang, dan Efesus pasal 6 ayat 12, pergumulan kita, peperangan kita bukan dengan manusia, bukan dengan sesama, tapi pergumulan kita dengan penguasa, penghulu, pemerintah di udara, iblis. Setiap hari kita bergumul, dan dalam situasi sekarang kita tahu bahwa ada virus yang mencekam, ada hal yang membuat internasional mengalami kesulitan menghadapinya. Dampak dari corona ini telah terjadi dalam segala aspek, baik aspek keamanan, aspek kenyamanan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, dalam segala aspek. Tapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus sanggup memberi kemampuan kita untuk bisa mengatasi semua tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Pendeta Dr. Rudy F. Makal MA sudah 2 tahun dipanggil Tuhan. Almarhum pergi ke rumah Bapa di sorga, meninggalkan seorang istri, Ibu Liz Makal, yang kini menjadi gembala sidang GPDI Hebron Jeruk Bali Tomang dan GPDI Hebron Pedongkelan Jakarta Barat. Ia juga meninggalkan 2 putranya, Gideon Makal dan William Makal, bersama menantu Amel dan Heba, beserta seorang cucu. Apa yang perlu kita pelajari dari dirinya? Bahwa Pendeta Rudy Makal seorang pribadi yang suka belajar. Pada 20 atau 30 tahun silam, sangat sedikit hamba Tuhan GPDI yang memiliki gelar sarjana teologi. Entah siapa yang salah, tetapi pada masa-masa itu, hamba Tuhan yang memiliki gelar teologi dianggap sombong dan tinggi hati, dianggap lebih mengandalkan pikiran manusia daripada urapan Roh Kudus. Sebagai gambaran bahwa sidang-sidang terbuka di kota, di desa-desa dengan urapan Roh Kudus, bukan dengan hikmat manusia, dengan gelar-gelar di belakang nama. Bahkan ada yang berkata 12 murid Yesus tidak bersekolah, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya gelar sarjana teologi atau STH pada masa itu diplesetkan menjadi sekolah tinggi hati. Gelar magister teologi atau MTH diplesetkan menjadi makin tinggi hati. Sedangkan gelar S3 atau doktor dibuat sindiran dengan sebutan doktor kaburator kotor bocor. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan GPDI pada masa itu tidak mau menimba ilmu, tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, takut mendapat sindiran-sindiran tadi. Tetapi itu semua tidak berlaku bagi Pendeta Rudy Makal. Dia tahu bahwa semua itu tidak benar. Ia pun pergi mengikuti perkuliahan di salah satu STT di Makassar sampai mendapat gelar sarjana teologi. Beberapa tahun menjadi guru sekolah Alkitab. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya mencapai gelar S2. Setelah S2, ia pergi ke Amerika Serikat. Dia di sana mengikuti pendidikan di Maurice Cerullo Crusade. Beberapa tahun kemudian dia kembali ke Indonesia. Di Indonesia, ia memboyong keluarganya, istri dan 2 anaknya, pindah dari Makassar ke Jakarta. Setelah 3 tahun di Jakarta, ia melanjutkan lagi pendidikan S3-nya di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus Bandung, Jawa Barat dengan gelar doktor. Hamba Tuhan yang fasih berbahasa Inggris ini kemudian tidak hanya menjadi guru sekolah Alkitab, tetapi menjadi dosen di beberapa STT. Karena salah satu syarat untuk menjadi dosen minimal memiliki gelar S2. Ia lalu
menjadi dosen tetap di STT Pantai Kosta Cianjur, kemudian STT Pantai Kosta Jakarta, STT Pantai Kosta Jember, dan terakhir menjadi rektor di STT Pantai Kosta Batam. Dan jabatan rektor tetap dipegangnya sampai ia meninggal dunia. Dalam organisasi GPDI, Pendeta Dr. Rudi Makal pernah menjadi Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Pusat sampai hari kematiannya. Pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohon. Itulah yang dialami oleh para pengerja yang pernah membantu GPDI Hebron di bawah naungan Pendeta Dr. Rudi Makal. Para pengerjanya juga mengikuti jejak gembalanya, masuk sekolah tinggi teologi dan meraih gelar dari S1, S2, sampai S3. Beberapa di antaranya adalah Pendeta Dr. James Pangau MPDK, menjadi dosen di STT PAIS Jakarta. Pendeta Hani Lontaan MTH MPDK, menjadi dosen di STT PAIS Jakarta. Pendeta Riki Ondang MTH, menjadi dosen di STT Rumah Murid Kristus Manado. Pendeta Daniel Rotinsulu MTH, menjadi guru sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Mamuju, Sulawesi Barat. Pendeta Lexi Kandau STH, menjadi guru sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Toraja, Sulawesi Selatan. Pendeta Henry Mongkau MPDK, menjadi guru sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Cianjur, Jawa Barat. Jadi, marilah belajar dan raihlah gelar. Gelar kesarjanaan tidak akan membuat Anda menjadi sombong. Tidak ada hubungan antara gelar dan kesombongan, karena tidak membutuhkan gelar bagi seseorang untuk menjadi sombong. Gelar pun tidak menghilangkan urapan Roh Kudus dalam diri kita, karena urapan Roh Kudus dapat terjadi kepada orang yang memiliki gelar maupun tidak. Mari belajar. Tidak ada batas usia untuk belajar, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Salah satu penyesalan yang hingga pada orang-orang tua adalah menyesali karena mereka tidak belajar di usia muda. Tidak ada kata tua untuk belajar. Tidak ada kata tua untuk menjadi sarjana.